Baik, kita lanjutkan ya sekarang soal nomor 9 dari buku paket halaman 43. Tentukan nilai R dan theta dengan Z1 sama dengan R kali dalam kurung cos 15 ditambah I sin 15 dan Z2 sama dengan cos theta ditambah I sin theta agar Z1 sama dengan Z2. Nah, adik-adik, Z1 dan Z2 itu adalah bilangan kompleks yang dinyatakan dalam bentuk polar ya. Oke, ini saya tulis dulu, berarti Z1 itu diketahui sama dengan R kali dalam kurung cos 15 derajat ditambah I sin 15 derajat. Kemudian Z2 ya, itu sama dengan cos theta ditambah I sin theta. Berarti di sini bisa kita tulis 1 kali cos theta ya kan ditambah I kali sin theta. Lalu di soal diketahui bahwa Z1 itu sama dengan Z2, ya kan? Jadi diketahui Z1 sama dengan Z2. Nah, karena Z1 sama dengan Z2, ya, karena Z1 sama dengan Z2, maka nah logikanya begini. Kalau Z1 sama dengan Z2 berarti logikanya R itu akan sama dengan 1, ya kan? Kemudian theta di sini itu sama dengan 15 derajat. Ya, tinggal kita tulis. Jadi yang pertama R itu pasti sama dengan 1. Kemudian theta itu nanti pasti sama dengan 15 derajat. Nah, untuk theta ya, theta itu adalah argumen dari sebuah bilangan kompleks. Ada yang disebut sebagai argumen utama ya. Argumen utama itu adalah sudut yang terletak antara 0 sampai 2 pi radian, 0 sampai 360 derajat ya. Berarti 15 derajat di sini itu adalah argumen utama. Nah, kita tahu bahwa argumen dari sebuah bilangan kompleks itu tidak hanya terdiri dari argumen utama saja ya. Maka ini harus kita lengkapi. Nah, berarti 15 derajat ini kita tambah dengan K dikalikan dengan 2pi ya. Dengan K itu adalah elemen dari himpunan bilangan bulat ya. Jadi Z di sini adalah himpunan bilangan bulat. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, nanti theta yang memenuhi itu lebih dari 1 ya. Jadi yang pertama theta 1 ini yang memenuhi ya, yang memenuhi Z1 sama dengan Z2. Theta 1 itu sama dengan 15 derajat ya. Ini disebut sebagai argumen utama. Oke, karena sudutnya terletak antara 0 sampai dengan 360 derajat. Nah, kemudian ada theta 2, theta 3, theta 4 dan seterusnya ya. Jadi untuk theta 2 berarti ini 15 derajat ditambah. Nah, K-nya di sini kita isi misalkan sama dengan 1 ya. 1 itu adalah elemen bilangan bulat ya. Jadi 15 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Nah, 15 ditambah 360 itu sama dengan 375 derajat. Oke. Lalu misalkan theta 3 ya. Itu akan sama dengan 15 derajat ditambah 2 kali 360 derajat. Kalau tadi K-nya 1, sekarang K-nya sama dengan 2 ya. Berarti 720 ditambah 15 itu sama dengan 735 derajat dan seterusnya. Karena nilainya K itu dari minus tak terhingga sampai plus tak terhingga ya. Jadi K-nya itu boleh bilangan negatif, boleh positif ya. Yang tidak boleh itu adalah bilangan pecahan atau bilangan desimal ya, yang tidak bulat. Karena syaratnya di sini K itu adalah elemen dari himpunan bilangan bulat. Jadi sekali lagi, untuk argumen atau untuk theta yang memenuhi ya Dek ya, itu berarti berupa himpunan, yaitu 15 derajat ditambah K kali 2pi dengan syarat K elemen himpunan bilangan bulat. Begitu ya. Atau ini kalau kita tuliskan dalam bentuk himpunan, berarti theta itu sama dengan himpunan dari 15 derajat ditambah K kali 2pi, kemudian K itu adalah elemen dari himpunan bilangan bulat. Nah, ini jawabannya ya. Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 9 ya. Jika ada pertanyaan silakan boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih.